Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa al-i'tiqad bi wujudillah, ya. Bil wujud lillah, right? Okay. Kaifa al-i'tiqad bil wujudillah ta'ala, how we believe with the existence, yeah, with the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, or the sifah of wujud from Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, or the answer, we must believe that Allah subhanahu wa ta'ala exists or mawjud, and his existence by his that without any media, without any help, without any assistance from anything, from everything. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyalqahu adam. Dan sesungguhnya wujudnya Allah itu bersifat wajib, tidak mungkin ayyalhiqahu adam. Adam artinya tidak ada. Beda antara Adam dengan Adam. Kalau Adam pakai hamzah, pakai alif, itu Nabi Adam, nama orang, ya, nama Nabi. Kalau Adam pakai ain, artinya beda jauh, artinya tidak ada. Nah, wujud ini adalah sifat pertama yang disebutkan dalam Aqidatul Awam. Waktu kemarin itu Syekh Ammar, beliau menjelaskan bahwa kitab Aqidatul Awam yang tipis itu, yang sering dipakai di pesantren, yang dalam bentuk nazom, itu bukan sembarang kitab. Karena Syekh Ahmad Marzuki itu mengarang kitab tersebut ketika beliau tidur, kemudian bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. He saw Rasulullah in his sleep, and then Rasulullah mendekatkan bibirnya kepada bibirnya Syekh Marzuki atau Sayyid Ahmad Marzuki. Kemudian ditalkin itu apa? Dituntun. Jadi kitab Aqidatul Awam itu bukan murni karangannya Syekh Ahmad Marzuki, beliau hanya dituntun oleh Kanjeng Nabi. Mulai dari bait pertama, syair pertama, abda'u bismillahi, dan seterusnya sampai terakhir, itu adalah kalimatnya langsung dari Kanjeng Nabi. Nah, luar biasa. Jadi yang ngajari langsung akidah ala Ahlussunnah wal Jamaah itu ya Kanjeng Nabi. Dari situlah kemudian para ulama madzhab Sunni, ya, terutama Asy'ariyah kemudian Maturidiyah, merumuskan sifat wajib Allah itu ada 20. Ya, sifat wajib Allah ada berapa? 20, boleh dicatat. Kemudian lawannya sifat mustahil itu ada 20. Kemudian sifat jaiznya Allah ada 1, berarti 20, 21 sama dengan 41. Kemudian ada sifat wajibnya Rasul, ada berapa? Ada 4, nanti kita pelajari. Kemudian ada sifat mustahilnya Rasul, ada berapa? 4 juga, wajib lawannya mustahil. Kemudian ada 1 sifat jaiznya Rasul. Berarti berapa itu kalau total? Berapa? 9 ya. Tambah tadi itu berapa? 50. Pas ya. 50. Nah, itulah sifat 50. Sifat 50 antara sifatnya Allah kemudian sifat Nabi itu kalau ditotal itu jumlahnya 50, tidak lebih tidak kurang. Dan itu sudah ada rumus-rumusnya sehingga kita tidak salah persepsi. We do not misconception with the existence of Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembali ke sini. Bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana kita meyakini wujudnya Allah? Wujudnya Allah itu zat dengan zatnya tanpa adanya perantara sesuatu. Jadi beda dengan makhluk atau manusia atau makhluk yang lainnya. Apakah manusia itu tiba-tiba ada dengan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Apa perantara kita ini? Adanya ayah dan ibu. Kita, Anda semuanya ada karena ada pertemuan antara ayah dan ibu sehingga lahirlah Anda. Apakah Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah? Bisa. Seperti siapa Nabi? Nabi Isa, without father, bila abin. Ada yang ekstrim lagi, bila abin wala ummin, without father and mother, yakni Nabi Adam alaihissalam. Karena semuanya itu kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan wujudnya Allah itu wajib. Tidak mungkin Tuhan itu atau Allah itu bersifat tiada. Contoh ketika orang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan, sebagai Tuhan,
yakni orang-orang Nasrani, maka secara logika itu sudah tidak masuk akal. Kalau memang Isa itu adalah alaihissalam itu adalah Tuhan, lalu bagaimana sebelum kelahirannya Nabi Isa alaihissalam? Bumi ini kan sudah ada. Masa Tuhan datangnya terlambat? Sama seperti Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia mengatakan, Fir'aun mendeklarasikan, he declared himself as the God. Lalu ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa Tuhanmu? Who is your God? Apa jawabannya Nabi Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun. Ya, Tuhan saya adalah ya Tuhan kamu. Kemudian wa rabbu abaikumul awwalun. Dan juga Tuhannya nenek moyang kamu yang terdahulu. Nah, logika itu yang menjadikan Fir'aun itu kaget. Dia sadar bahwa sebelum Fir'aun itu lahir, itu bumi sudah baik-baik saja. Maka tidak mungkin kok Tuhan itu datangnya terlambat. Sama dengan surat Al-Kafirun. How many ayats? Al-Kafirun 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu I do not worship what you are worshiping. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Oke, saya jelaskan ya. Surat Al-Kautsar ini, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, terus bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu posisinya ketika Kanjeng Nabi masih berada di Mekah. Masih awal-awal dakwah dan pengikutnya masih sedikit. Oleh karena itu tidak mungkin nyari gara-gara. Tidak mungkin Rasulullah terang-terangan mengajak perang, tidak mungkin. Makanya di situ kalimatnya, agamamu ya agamamu, bagiku agamaku. Tapi lain lagi kalau ketika Rasulullah sudah di Madinah, pengikutnya sudah banyak, umat muslim sudah banyak, ini sudah tidak berlaku lagi. Rasulullah semakin agresif, Rasulullah semakin ekspansif ya, sehingga tidak ada lagi ceritanya bagimu agamamu, karena itu waktu itu kondisinya umat Islam masih minoritas. Oke, yang pertama. Kemudian Al-Quran itu selalu memberikan kesan dalam setiap kalimatnya. Ada kesan dalam pemilihan diksinya itu memberikan makna tersembunyi atau tujuan tersembunyi yang diketahui oleh hanya ahli tafsir atau para mufassir. Kalau diperhatikan, nanti kalau Anda buktikan, buka Al-Quran, itu wala antum abiduna ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ma-nya apa yang kamu sembah, lafadz ma itu pendek. Kemudian ketika menunjukkan wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah, ma-nya itu panjang. Mat wajib mutasil atau yang 3 harokat itu, 3 alif itu. Ketika kembali lagi wala ana abidum ma'abatum, saya tidak menyembah sesembahan kamu, yakni berhala dan seterusnya, ma-nya pendek. Harokatnya itu loh. Ini kesan kalimatnya. Wala antum abiduna ma abud, ayat kelima itu. Kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Rasulullah menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya panjang. Ma'abud. Itu para ulama mentafsiri bahwa kenapa ketika merujuk lafadz ma kepada berhala itu kok harokatnya pendek? Karena itu memberi kesan untuk merendahkan, menghinakan apa yang mereka sembah, dan itu tidak memberi manfaat sama sekali yang namanya patung itu. Tapi ketika ma'abud, ketika merujuk yang disembah oleh umat Islam, yakni Allah, itu lafadznya panjang. Itu memberi kesan memuliakan. Ini luar biasanya Al-Quran. Paham dong? Nanti coba dicek itu. You can see in your Al-Quran. You can prove. That's the ma refers to apa itu bahasa Inggrisnya patung? Statue is short. To show how low it is. Hina itu apa bahasa Inggrisnya? Tercela itu apa? Saya kok lupa ya. Kemudian ma yang merujuk kepada Allah itu di situ panjang untuk menunjukkan luhurnya derajat apa yang disembah oleh umat Islam. Nah, wujudnya Allah itu diantaranya buktinya adalah biwujudi hadhil kainat, dengan adanya alam semesta ini.
Oke, kemudian kaifa al-i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. What the meaning of baqa? Apa artinya baqa? Kekal. Oh, kidam ya, kidam dulu. Kaifa al-i'tiqadu bil qidam lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini sifat kidamnya Allah wa anna taqida anna Allah qadimun. Allah itu adalah mahadzat yang dahulu. Allah maha dahulu. Na'ni apa terjemahan Jawa pegonya apa itu? Qadim itu bacanya apa itu? Zat kang. Dilihat kitabnya, zat kang. Bacanya apa? Qadimun. Wa anna taqida anna Allah qadimun, zat kang dingin. Jadi kalau bahasa Jawanya dahulu, lama itu dingin. Makanya nasi yang asalnya panas, lama tidak dinikmati, jadinya dingin, ya toh? Makanya qadim, dingin itu artinya dahulu. Bahasa Jawa dingin itu, bukan dingin apa itu hawa atau apa, bukan. Dahulu itu dingin. Cuma bahasa ini tidak populer dipakai dalam percakapan sehari-hari. Biasanya orang pakai rumien, yang sudah dahulu rumien, sampun rumien itu ya. Tidak mungkin orang ngomong dingin itu. Dingin itu bahasa kitab. Na'ni annahu mawjudun qabla kulla syai'. Allah itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Wa annahu lam yakun ma'duman. Dan tidak mungkin Allah itu ma'dum, tidak ada. Fi waqtin minal awqat wa anna wujudahu laisa lahu awwalun. Dan sesungguhnya wujudnya Allah itu tidak ada permulaan. Jadi tidak usah mikir, you cannot think and we forbid to think. Kapan ya Allah itu mulai ada? Itu tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Membayangkan tiba-tiba ada cahaya yang besar sekali terus tiba-tiba Allah tampil gitu. Tidak kayak gitu. Beda dengan manusia. Manusia itu ada permulaannya apa enggak? Ada. Permulaannya kapan ya? Ketika when we were born. Ketika kita dilahirkan, kamu lahir tahun 90, 96, yaitu permulaan startnya jam sekian di rumah sakit, itu namanya bad'u. Al-bad'u atau startnya di situ. Tapi Allah itu tidak ada permulaan. Tidak ada waktu permulaannya, startnya, dan juga Allah itu maha dahulu. Maha dahulu. Apa yang disebut dengan apa istilah yang merujuk kepada masa sebelum terciptanya segala sesuatu itu namanya apa? Zaman apa? Zaman azali. Namanya apa? Zaman azali. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, hanya Allah, hanya zatnya Allah, hanya eksistensi Allah, itu disebut dengan zaman azali. Nah, takdir kita itu sudah ada sejak zaman azali. Bahkan sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfud. Pernah dengar ya? Lauhul Mahfud. Lauh itu artinya papan, Mahfud itu artinya yang terjaga. Itu semacam database. Ya. Semacam database kalau Anda mungkin nyimpen di memori hard disk internal apa eksternal, semua data penciptaan alam raya ini semuanya disimpan di Lauhil Mahfud. Nah, sebelumnya itu sudah ada. Bahkan kalau dalam kitab apa? Diba itu sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama diciptakan adalah cahayanya Rasulullah. Nurnya Rasulullah 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Cahaya itu sudah bertasbih kepada Allah. Oke. Nah, kidam. Kidam itu artinya dahulu. Sekarang baqa, soal. Kaifa li'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakini baqa'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'taqida, kita berkeyakinan Allah subhanahu wa ta'ala baqin, zat yang apa artinya baqin? Baqa itu apa? Kekal. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayah. Kekalnya Allah itu tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya. Manusia itu dia lahir, suatu saat pasti akan mati. Dalilnya mana? Kullu man 'alaiha fan, atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernafas, yang mempunyai nafas, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tumbuhan juga akan mati, binatang, manusia. Kalau orang dulu, zamannya orang-orang Israel, ya Bani Israel atau nabi-nabi dahulu, ada yang umurnya 1000 tahun lebih.
yaitu zaman dahulu. Tapi begitu semakin ke sini umatnya Rasulullah usianya rata-rata 65 tahun, 64, 67, 70, tidak melebihi 100 ya. Semakin pendek harapan atau usia kehidupan seseorang. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, enak dong umat-umat terdahulu pada masa Bani Israel, mereka usianya panjang. Semakin panjang usianya, mereka banyak beribadah kepada Allah, amalannya banyak. Lah kita ini usianya pendek." Kata Rasulullah, "Oh, bukan begitu mikirnya. Kamu tidak perlu khawatir. Mereka kalau melakukan amalan kebaikan, satu kebaikan pahalanya satu. Tapi umatku," kata Rasulullah, "Anda semuanya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kali sholawat itu kebaikannya 10, belum lagi sodakoh. Ya, satu sodakoh itu nanti bercabang menjadi 10. Satu cabangnya nanti bercabang lagi menjadi 70 kebaikan. Nah, itu kalau sodakoh. Belum lagi nanti kita fi syahri Ramadan menemui malam Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun itu? Itu kalau kita pada tahun itu mendapati Ramadan. Belum lagi nanti Ramadan tahun depan, iktikaf, kebetulan dapat Lailatul Qadar, itu sudah melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya pendek. Do you understand? Wala yalhaquhu ala adam. Jadi bakoknya Allah itu tidak mungkin ada katok. Katok itu apa? Finishnya wa naula yazulu aslan, tidak hilang sama sekali. Manusia kalau sudah mati hilang apa tidak nanti? Hilang. Tubuhnya kan dimakan binatang ya, rayap atau binatang yang ada di tanah. Setelah itu tulang, masih ada tulangnya ya, tulangnya nanti juga hilang. Kecuali ya hamba-hamba Allah yang terpilih, yang jasadnya itu utuh. Seperti kemarin ketika alhamdulillah ketika kami ziarah ke makamnya Mbah Mun ya, di Ma'la di Mekah sana. Itu kalau dari Masjidil Haram jalan kaki deket itu, sekitar 300-400 meter. Kami datang hari Kamis waktu itu, ziarah ke makam Mbah Mun. Dilalah hari Jumat besoknya viral. Banyak berita yang berseliweran di internet, makamnya Mbah Mun dibongkar. Kita kaget ya, loh baru kemarin kita ziarah kok sekarang sudah dibongkar. Ternyata sudah 4 tahun. Kebijakan Arab Saudi itu di makam Ma'la, karena makam khusus dan terbatas di situ kapasitasnya, 4 tahun sekali itu kuburan-kuburan itu dicek. Ternyata apa? Ternyata Mbah Mun masih utuh jasadnya. Sehingga tidak jadi dipindah, kemudian ditutup lagi. Utuh. Nah kemarin itu waktu Syekh Ammar pertama datang ke sini malam-malam ngobrol sampai jam 12 itu. Beliau bercerita gini. Di Palestina, di dekat kota Gaza, perbatasan Gaza, beberapa tahun lalu dan sampai sekarang itu ada sedekah mengatasnamakan Maimun Zubair. Wala yu'rafu man mursil. It is unknown who is the sender. Tidak diketahui siapa yang mengirim. Syekh Ammar menceritakan ini kepada keluarganya Mbah Mun, kepada anak-anaknya yang ada di sarang, tidak ada yang tahu. Bahkan kaget, baru tahu kali ini. Syekh Ammar mengatakan bahwa tradisinya, Allah memberikan tradisi orang-orang yang soleh itu adalah meskipun beliau sudah wafat, kebaikannya itu tetap mengalir. Seperti Mbah Maimun itu. Itu misterius, tidak tahu siapa yang mengirim, sampai sekarang itu masih ada. Datang sendiri, sedekah itu atas nama Maimun Zubair. Dari dulu beberapa tahun lalu sampai sekarang dan akan terus seperti itu. Kemudian Syekh Ammar menjelaskan ini seperti kasusnya, contoh seperti di Madinah. Itu sampai sekarang hartanya Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada. Masih tersimpan di bank Madinah, fil bunuk. Bunuk itu jamak dari bank. Al-bank ya. Itu hartanya masih dimanfaatkan untuk pembangunan kota Madinah. Hartanya Sayyidina Utsman sampai sekarang itu tidak habis. Itu luar biasa. Di tempat lain hartanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga terus. Padahal beliau sudah tidak ada, tapi hartanya terus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Al-Ghazali terus sampai sekarang. Bahkan tradisinya apa itu? Nasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjamu tamunya, itu nasi istimewa kata Syekh Ammar, itu jenisnya itu sampai sekarang itu masih bisa dinikmati dan itu terus mengalir. Ya. Nah, kalau kayak gitu itu luar biasa. Orangnya sudah mati tapi amalannya terus mengalir. Siapa yang ngirim ya? Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi malaikat. Allah menyuruh malaikat di atas namakan Syekh Maimun Zubair. Paham tuh? Nah, kita beda makom. Iya.
Nggak tahu kita mati nanti apakah, jangankan amplop misterius ya, belum tentu ya apakah keluarga kita itu mau bersedekah untuk kita. Makanya tradisinya Sunni itu tahlilan. Itu kan mensedekahi orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menerangkan seandainya mayat itu bisa hidup, ya dia bisa ngomong kepada orang yang bersedekah, dia pasti akan bilang terima kasih banyak. Wahai anakku, kamu sudah mengadakan tahlil atau kamu sudah bersedekah kepada orang-orang, atas namaku kuburanku jadi padang. Apa seandainya requestnya orang yang mati, seandainya dia dihidupkan sejenak saja, diberi kesempatan untuk beramal, apakah dia mau sholat, apakah dia akan menjalankan puasa, apakah dia akan umroh? Ndak. Seandainya orang mati diberi kesempatan untuk hidup, apa? Laula akhratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Hanya satu, sedekah. Dia pengennya sedekah. Sedekah Anda itu tidak harus dengan uang ya. Anda sebagai guru sedekah ilmu. Anda bersedekah dengan ngajar. Itu namanya termasuk apa? Sodakotin jariyatin. Karena termasuk golongan au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya oleh anak-anak kita. Oleh karena itu ceritanya Habib Umar bin Hafid dari Tarim itu, beliau punya tradisi ulama-ulama sana. Anak-anaknya, cucu-cucunya itu bisa ngaji Fatihah, bisa huruf-huruf hijaiyah itu diajari langsung oleh ayahnya atau oleh kakeknya. Tidak diserahkan kepada guru-gurunya. Kenapa? Karena beliau tahu Fatihah ini nanti suatu saat akan menjadi amal jariah. Tak ajari dewe, ben dadi amal jariahku dewe, ndak tak pasrahkan kepada orang lain. Nanti kalau bisa, karena sentuhan tangan orang lain, ya nanti yang dapat guru si tersebut itu. Tapi kalau Anda mengajari anak-anak Anda Fatihah karena because of you, itu nanti yaitu kamu sendiri yang nanti mendapatkan pahala jariah. Paham tuh? Wah, luar biasa itu. Nah, itulah bedanya orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu. Orang yang tak berilmu memasrahkan anaknya kepada guru-guru diajari karena dia sendiri tidak bisa ngajar. Tapi kalau Anda karena sudah tahu caranya, diajari dewe, paling tidak Fatihahnya itu. Ya, mau coba bismillah, mau coba Fatihah, dipakai sholat dan seterusnya. Yang terakhir, kaifal i'tiqad bi mukhalafati dzatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadis. Apa artinya itu? Bagaimana cara meyakini zat Allah berbeda dengan makhluknya? Hawadis itu artinya sesuatu yang anyar teko, sesuatu yang baru datang. Maksudnya adalah makhluk. Hawadis itu sama dengan makhluk. Hawadis itu secara harfiah berarti yang baru datang. Siapa maksudnya? Makhluk. Makhluk itu umum loh ya, saya tidak menyebut manusia. Makhluk itu ya binatang, tumbuhan dan seterusnya. Jin yang gaib. Wa anna taqida anna Allah anna dzatillahi anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tushabihu syai'an minal makhluqat biwajhin minal wujuh. Fa kullu ma tarahu aw yaqturu bi balika fallahu laisa kadzalik laisa kamislihi syai'un. Caranya gimana kita meyakini zatnya Allah itu berbeda dengan makhluk? Caranya dengan meyakini bahwa sesungguhnya zat Allah tidak menyerupai zat makhluknya dalam segi apapun. Jadi semua yang kamu lihat ataupun yang terbayang dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Contoh begini, deskripsinya ya. Kita melihat itu basor, Allah juga basor. Terus apa bedanya? Nanti diterangkan, gampang. Basornya kita dengan basornya Allah jelas beda. Melihatnya kita dengan melihatnya Allah jelas beda. Itu tidak bisa disamakan, satu. Terus kamu, kita semuanya pasti pernah memikirkan zatnya Allah. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kita tentang konsep zatnya Allah bukan seperti itu. Kamu dulu waktu kecil meyakini Allah itu seperti ini. Terus ketika kamu tumbuh dewasa lain lagi sudah pikirannya. Oh dulu saya mikirnya salah. Terus kamu mikirnya kayak gini nih sekarang. Apa yang kamu pikirkan sekarang itu ya bukan seperti itu. Terus gimana? Terus kamu mikir yang lain. Ya bukan seperti itu. Terus gimana? Ya terus kayak gitu. Bukan seperti itu. Makanya ada rumus dalam ilmu tauhid itu, dalam ilmu akidah, rumusnya adalah tafakkaru fil khaliq la tatafakkaru fil khaliq wa tatafakkaru fil khalq, tafakkaru fil khalq gitu ya. Tafakkaru fil khalq wa la tatafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Kita ini diperintah untuk memikirkan penciptaan Allah, makhluknya ini. Alam semesta, alam sekitar kita itu yang dipikir, tumbuh-tumbuhan, binatang.
Jangan mikir kholik. Jangan mikir penciptanya. Karena kita tidak akan mampu. Takaran kita ini tidak akan mampu. Makanya banyak orang yang menjadi gila. Bahkan ulama-ulama itu bukan berarti tanpa gangguan ya. Beliau-beliau itu kadang digoda oleh setan. Mikirin zatnya Allah. Makanya terus para ulama itu dibikin nyantai aja wis, dialihkan ke yang lain. Lihat TV, baca koran, bikin kopi, guyon sampai koncone. Itu guyonnya ulama itu menghindari bisikan setan. Nanti setan itu bisiki, Allah sekarang lagi apa ya? Itu kayak gitu. Allah sekarang lagi ngapain? Allah lagi duduk apa lagi berdiri? Wah, itu bahaya itu. Karena kita digiring setan untuk apa? Memikirkan zatnya Allah, memikirkan af'alnya Allah. Mana bisa dipikir kayak gitu. Yang bisa dipikir adalah ya anda semua ini, ono wong sing sabar, ono wong sing pinter, ono wong sing bodoh, ono macem-macem kayak gitu itu menjadi hikmah, ya. Nah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita, hati kita tentang konsep Allah, lai fa innahu laisa kadzalik, bukan seperti itu. Dalilnya mana? Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik. Wallahu alam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitsna fi dhariqatihim wa mu'afatihim. Mulaya sholli wa sallim huwal habibul ladzi tahami ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fil lana ma serari fotokan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi qul li khamsadun udfi biya harral waba'il hadima al Mustafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad